Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Iman Farid beserta rombongan. Yang saya hormati Direktur Indonesia Korea Kultur Study Kedutaan Besar Korea Dr. Sagong Kyung. Yang saya hormati dari Kedutaan Besar Kedutaan Belanda beserta rombongan. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Lebak periode 2003-2013 Bapak Haji Mulyadi Jayabaya. Yang saya hormati Bapak Muhaimin Iskandar selaku anggota DPR dan juga Ketum PKB beserta rombongan. Yang saya hormati Kepala Kantor BI Provinsi Banten, Kepala Perwakilan Museum Nasional, Kepala Museum Bank Indonesia, Ketua Museum Multatuli Huis Amsterdam Place Group. Saya juga tidak bisa nyebutnya ini. Yang saya hormati juga Bu Dolorosa Sinaga, pembuat patung interaktif Multatuli Seja Adinda, dan hadir juga Ibu Nina Akbar Tanjung selaku Yayasan Katulistiwa, Kampus Katulistiwa, dan juga Yayasan Warna-Warni, penggiat sejarah. Tadi saya diceritakan sejarah dari ujung A sampai ujung Z, yang saya terbengong-bengong karena saya tidak tahu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para aparatur pemerintah Kabupaten Lebak, dan juga Muspida Kabupaten Lebak, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kejaksaan, Pengadilan, dan seluruhnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Hadir juga dari Dr. Hendrik Mijer, Country Director dari Mais Archival System. Yang saya hormati wabil khusus anggota DPRD Provinsi Banten dan juga DPRD Kabupaten Lebak. Ada juga dari TV NOS TV Belanda, Michel Mas, dan juga dari koran NRC Handelsblad Amsterdam, dan juga para pembicara yang tadi sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana sejarah kolonialisme dan feodalisme, terutama terkait dengan Multatuli, yaitu Mr. Kerry, sejarawan, Bu Saras Dewi, juga dosen UI sekaligus juga yang paham tentang sejarawan, dan juga Boni Triana, ini sejarawan juga yang berasal dari Kabupaten Lebak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan juga para kaum intelektual, akademisi, mahasiswa, perwakilan kabupaten kota, sahabat, insan pers, dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka bersama-sama membuka atau launching Museum Multatuli Kabupaten Lebak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, inayah, selamat giroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang pertama-tama tentunya saya atas nama pribadi dan juga pemerintah Kabupaten Lebak mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten dengan luas wilayah 330.507,16 hektar. Hampir 34,2 luas Provinsi Banten ada di Kabupaten Lebak. Nah, untuk itu ketika inisiasi bagaimana ingin mewujudkan terkait dengan museum ataupun tempat literasi untuk belajar, pembelajaran bagi kita semua, bukan hanya bagi siswa-siswi dan juga mahasiswa dan juga sejarawan, tetapi bagi kita semua. Kami mungkin yang terucap dalam benak kami, dalam hati kami adalah sebuah kalimat Bismillah. Itu kalimat yang saya lafalkan ketika Kabupaten Lebak berniat untuk mendirikan museum. Kala itu sekitar pertengahan tahun 2014, di mana sebelumnya sejarah itu sudah dicatat dan diwujudkan oleh Bapak Bupati periode 2003-2013 Bapak Haji Mulyadi Jayabaya dengan membangun perluasan jalan koridor Lebak Rangkas Bitung dengan jalan Multatuli, dan juga membangun aula Multatuli yang ada di Setda Kabupaten Lebak. Inilah awalnya. Ketika itu yang muncul kepada saya kritikan dan mungkin dianggap saya hanya bermimpi untuk mewujudkan
mewujudkan museum ini, karena tidak seorang pun dari kita pada saat itu berani bermimpi Lebak akan memiliki sebuah museum. Jauh dari angan-angan kita semua, bahkan terpikir pun mungkin tidak pernah Lebak harus memiliki museum. Saat kami memulai ikhtiar pembangunan museum, tidak terhitung SMS dan kritikan pada beranda akun media sosial saya, dari mulai yang bernada satir dan juga nyinyir bahwa Bupati Lebak loba gaya nyen museum, Lebak mah teu pantes nyen museum, Lebak teu butuh museum. Itulah kurang lebih kalimat-kalimat yang disampaikan kepada kami perihal museum ini. Dengan kata lain, bisa jadi membangun museum adalah merupakan pertaruhan kami, saya bersama Wakil Bupati, untuk mewujudkan itu semua. Namun kami tetap bergeming pada rencana kami. Bermodal niat baik, kami yakini akan ada jalan yang kemudian akan berakhir baik, insya Allah. Dan hari ini insya Allah kita akan meluncing Museum Multatuli dan juga monumen interaktif patung Multatuli dan Saidah Adinda, salah satu-satunya di Indonesia, sebuah karya dari Bu Dolorosa Sinaga. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya, Bu Dolorosa. Dan hari ini tentunya tadi saya sampaikan berkat usaha kita bersama, langkah kecil yang telah kita titi hampir 4 tahun. 4 tahun lalu akan kita resmikan pembukaannya. Perkenankan kami persembahkan Museum Multatuli ini kepada masyarakat Lebak, untuk kemudian menjadi kebanggaan dan milik warga Lebak, milik Indonesia, dan kami berharap menjadi milik dunia. Saya tidak akan berbicara soal teknis museum yang memilih nama tokoh Roman Max Havelaar. Kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Boni Triana banyak diskursus terkait dengan ini, di mana tadi saya sampaikan juga begitu banyak kritikan kepada saya karena menggunakan nama Multatuli sebagai ikonnya. Biarlah nanti tadi sudah kita dengarkan, dan juga teman-teman sejarawan yang untuk menceritakan hal tersebut, saya tidak akan masuk ke situ karena bukan ranah saya. Nanti habis semua oleh Bupati Lebak untuk disampaikan. Jadi kita bagi-bagi tugas untuk sejarawan yang menyampaikan hal itu, karena nanti saya takut kualat untuk menyampaikan terkait nama Multatuli. Saya hanya ingin menyampaikan satu dari banyak nilai luhur yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari sosok Multatuli, dan museum ini akan mengangkat tema sejarah kolonialisme di Indonesia. Sampai-sampai seorang Pramudia Anantatur mengatakan Multatuli adalah orang pertama yang mencoba membunuh praktik penjajahan itu. Eduardus Dekker Max Havelaar Multatuli, yang saat itu bertugas sebagai asisten residen Lebak, sekalipun berasal dari negara kolonial Belanda, namun amat terkaget-kaget dan tergugah akal sehatnya melihat praktek penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda di daerah jajahan, Lebak khususnya. Bagaimana upah pekerja tidak dibayarkan, sementara penyiksaan masih terus terjadi, kemiskinan terjadi di mana-mana, lapangan pekerjaan tidak tersedia, dan yang lainnya. Nurani Multatuli terusik, dia tidak terjebak pada kejumudan berpikir praktek antara penjajah dan daerah koloninya. Praktek kesewenang-wenangan ini tidak boleh terus berjalan. Apa yang mendasari Multatuli berpikir demikian? Satu hal, nilai kemanusiaan. Multatuli pernah berkata, panggilan nurani manusia ialah mewujud sebagai manusia. Itulah nilai luhur yang harus kita pegang dan akan selamanya berlaku sampai generasi kapanpun. Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang bersifat universal. Kemanusiaan tidak dipagari oleh batas-batas wilayah, negara, dan bangsa. Kemanusiaan tidak mengenal demarkasi teritorial. Dimanapun saya, kamu, dan kita berada, nilai kemanusiaanlah yang menjadi pengantar kita berinteraksi dan berperilaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, nilai kemanusiaan mengutip keras perampasan terhadap kebebasan setiap individu dan kelompok. Walaupun kebebasan setiap individu tentu saja dibatasi oleh kebebasan individu yang lain, dasar kemanusiaan harus mendorong kita semua dalam setiap komunitas dan kelompok untuk menjadi semakin baik, bukan menjadi merasa paling benar. Hari-hari ini kita banyak melihat tindakan merasa paling benar, merasa harus menang sendiri, merasa kelompok atau komunitasnya yang paling mulia. Dari Lebak, dengan semangat Multatuli, mari kita sudahi itu. Mari kita berpijak pada satu konstruksi nilai universal yang sama, yaitu nilai kemanusiaan. Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia,
para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap keberadaan Museum Multatuli yang posisinya menjadi satu komplek dengan perpustakaan Saija Adinda menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di bumi Lebak. Sebagaimana novel Multatuli menjadi perlawanan pada masanya, Museum Multatuli dan perpustakaan Saija Adinda menjadi simbol perlawanan terhadap musuh bersama kita. Musuh kita hari ini bukan penjajah yang mengangkat senjata. Musuh kita hari-hari ini dan ke depan adalah kebodohan, ketertinggalan, dan kemiskinan. Dan senjata yang paling ampuh untuk memerangi ketiga musuh tersebut adalah pendidikan. Tidak ada kata lain, yaitu pendidikan. Lebak cerdas, Lebak sehat, dan Lebak sejahtera merupakan ikhtiar bersama sebagai bentuk kesadaran kolektif dari perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Dan upaya ini harus kita ejawantahkan secara bersama-sama melalui tangan, kaki, badan, mata, telinga, dan segenap kemampuan warga Lebak sendiri. Karena kitalah yang akan bertanggung jawab untuk merubah masa depan kita sendiri, dari kita dan untuk kita. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kepada semua masyarakat Lebak, para pemuda, organisasi masyarakat, pelajar, insan pers, silahkan keberadaan museum dan perpustakaan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bantu kami mengenalkan kehadirannya kepada warga dunia sebagai destinasi wisata sejarah, edukasi, dan budaya. Silahkan viralkan, dan tentunya ini juga sangat shareable dan sekarang biasa ya, pokoknya di Instagram lah, diviralkan di Instagram dan media sosial. Sangat senangnya ngomong Instagramable aja tuh susah ya. Nah itulah, mari kita viralkan bersama-sama terkait dengan ini, sehingga tadi itu keberadaan Lebak juga semakin dikenal di dunia dan akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak itu sendiri dan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi tentu saja lebih jauh kami harapkan jangan berhenti sebatas berfotoria, tapi pelajari kontennya. Kenapa berfotoria, Pak? Selama persiapan 4 tahun ini konten museumnya belum ada. Yang selfie itu sangat banyak, yang berkunjung ke Kabupaten Lebak sangat banyak. Nah tetapi tadi itu dari mulut ke mulut untuk mempromosikan Lebak, sehingga mungkin apapun gerak-gerik bupati walaupun naik tangkal kado aja ini jadi berita. Nah gitu, jadi inilah mungkin semoga ini bisa bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Lebak. Kami juga, saya dengan Pak Wakil tidak bisa mewujudkan ini tanpa pondasinya dibangun oleh Bapak Haji Mulyadi Jayabaya. Dari beliaulah tentunya sejarah bagaimana kita untuk mengangkat Multatuli dari segi kemanusiaan, karena supaya Kabupaten Lebak tidak dijajah oleh bangsa kita sendiri dan juga yang lainnya. Inilah semangatnya yang ingin kita angkat terkait dengan pembangunan Multatuli ini. Tapi pelajari kontennya tadi, ambil pengetahuan di dalamnya, jadikan spirit untuk membangun Lebak yang kita cintai bersama ini. Melalui konsep penataan ruang yang terintegrasi dengan pusat pemerintahan, alun-alun Rangkas Bitung, Museum Multatuli, dan juga perpustakaan Saija Adinda dalam perspektif Lebak di masa depan akan memiliki fungsi strategis, diantaranya menjadi ikon Lebak nasional dan internasional, pusat literasi dan informasi sejarah Lebak, tempat pelestarian, penyimpanan, perawatan, dan pengamanan koleksi sejarah, tempat pembelajaran, penelitian, dan penyajian, area publik dan wahana interaksi sosial, serta destinasi wisata. Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia, ke depan kami berjanji Museum Multatuli juga perpustakaan Saija Adinda bukan saja akan tetap cantik penampilannya, namun juga semakin kaya kontennya. Karenanya kepada seluruh komponen stakeholder, saran, masukan, bahkan kritik yang konstruktif untuk pengembangan kedepannya akan terus kami nantikan. Tadi Bu Dina juga akan memberikan bukunya, menyumbangkan bukunya terkait dengan Multatuli untuk perpustakaan Saija Adinda di sini. Terima kasih Bu, dan juga pihak-pihak yang lain yang sudah memberikan bantuannya kepada Museum Multatuli dan perpustakaan Saija Adinda. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Hilman Farid, kami berharap dapat terus mensupport Kabupaten Lebak. Lebak ini maunya besar, Pak, maunya banyak, gitu ya. Jadi kalau dibilang tadi itu mewujudkan museum adalah mimpi dan angan-angan belaka bagi kami. Tapi sering
harus berkompromi dengan kapasitas fiskal. Kami tentunya tadi memiliki keterbatasan, maunya besar, tapi kapasitas fiskal kami sangat terbatas. Apalagi di zaman Pak Mulyadi Jayabaya dulu hanya 250 miliar. Bagaimana membangun Kabupaten Lebak yang terluas di Provinsi Banten dan masyarakatnya masih dalam kategori tertinggal. Inilah perjuangan yang sangat berat. Tetapi fondasi itu mampu diwujudkan oleh Pak Haji Mulyadi Jayabaya. Kami hanya melanjutkan apa yang menjadi cita-cita Pak Haji Mulyadi Jayabaya dengan mewujudkan tadi berbagai program Lebak Cerdas, Lebak Sehat, dan juga Lebak Sejahtera. Lebak tidak kekurangan situs budaya yang sangat potensial apabila diberikan sentuhan dan dikembangkan. Sebagai informasi awal, di Kabupaten Lebak terdapat tidak kurang dari 50 cagar budaya, yang ke-33 diantaranya terdapat di kota Rangkas Bitung ini. Contohnya saja bekas rumah Mutatuli, stasiun kereta api Rangkas Bitung, situs Kosala, situs Cibeduk, dan lain-lainnya. Yang kebetulan juga kami informasikan bahwa gedung Museum Mutatuli ini adalah dibangun dari gedung kantor Ekswadana yang dibuat pada tahun 1838 ya, kalau tidak salah 1838. Jadi ini adalah gedung cagar budaya, makanya ketika pelaksanaannya pun kami berkomunikasi dengan Balai Cagar Budaya yang ada di Provinsi Banten. Jadi semuanya tidak berubah, mungkin hanya beberapa yang menjadi rapuh ini yang kita restorasi menjadi menarik seperti sekarang ini. Saat ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak kami juga sedang dan akan terus melakukan inventarisasi keberadaan potensi cagar budaya. Di mana tadi itu selain cagar budaya, Lebak juga memiliki banyak nilai budaya yang sangat layak untuk dimajukan, seperti Seba Baduy yang sudah masuk kalender 100 ikon pariwisata pada Kementerian Pariwisata, Serentown Kasepuhan, Desa Adat, dan masih banyak yang lainnya. Insya Allah kalau Bapak yang hadir di sini pada awal April akan melaksanakan Seba Baduy di Pendopo Kabupaten Lebak. Karena saat ini masyarakat Baduy sedang melaksanakan tawalu, yaitu larangan untuk menerima kunjungan wisatawan. Jadi semacam berpuasa untuk melakukan ritual-ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Baduy itu sendiri. Oleh karena itu secara khusus kiranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan RI bisa memberikan bantuan terkait dengan pengembangan kebudayaan Kabupaten Lebak agar semakin banyak destinasi budaya di Lebak yang layak dikunjungi dan marketable. Karena melalui hal tersebut kami yakini menjadi salah satu jalan untuk melepaskan predikat ketertinggalan Kabupaten Lebak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah tentunya semangat kami juga tadi saya udah bisik-bisik ke Pak Dirjen, Pak nanti kami minta waktunya untuk ekspos terkait tadi disebutkan bahwa di dalam buku Maksapular ini ada terkait cerita roman Saija Adinda. Kami juga ingin mengangkat itu menjadi sebuah film, menjadi satu kekayaan atau khazanah budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Saat ini, insya Allah tahun ini kami juga akan melaksanakan pembuatan film terkait dengan Baduy, Pak. Semoga nanti yang kami persembahkan dan kami juga mohon supportnya dari seluruh stakeholder yang insya Allah bulan April ini akan memulai syutingnya untuk tadi selain sebagai profil Kabupaten Lebak yang akan kami tayangkan juga di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia sehingga Lebak semakin dikenal untuk mengangkat pariwisata dan juga ekonomi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak. Jadi kami mohon supportnya Pak untuk ini sehingga tadi ke depan Lebak semakin dikenal dan ini tadi kami yakini sebagai salah satu untuk kami keluar dari ketertinggalan. Sebagai penutup kami ingin mengutip pidato Perdana Edward Dekker Maksapular Mutatuli pada 22 Januari 1856. Sehari setelah pengangkatannya sebagai asisten presiden Lebak, dia berpidato di depan para kepala Lebak. Tuan-tuan kepala negeri Banten Kidul, marilah kita bersukacita bahwa daerah kita miskin sekali. Kita dapat melakukan sesuatu yang mulia, demikian katanya. Ya, karena daerah kami tertinggal, maka kami punya banyak pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih juga atas kehadirannya Cak Imin ke Kabupaten Lebak, karena beliau juga selaku pemegang kebijakan di tingkat pusat. Kami juga mohon dorongannya. Kalau tadi kami belum boleh kampanye Pak, nanti mungkin insya Allah kalau Bapak akan kampanye kita akan sama-sama. Karena saya juga mohon maaf kepada seluruh hadirin yang ada di sini. Setelah besok kami penetapan KPU, kami juga mohon undur diri selama 5 bulan akan keluar dari pemerintahan. Dan kami berharap seluruh program-program yang kita canangkan bersama atas aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kemampuan fiskal kita dapat terwujud dan juga sesuai dengan tepat waktu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang sekarang ini saya mengajak
masih selaku Kepala Daerah Bupati Kabupaten Lebak, mari tingkatkan partisipasi kita di dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di seluruh Indonesia, wabil khusus di Kabupaten Lebak. Karena satu suara kita menentukan masa depan pembangunan Kabupaten Lebak dan Indonesia. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan seraya memanjatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, saya resmikan gedung Museum Multatuli Kabupaten Lebak. Semoga apa yang kita persiapkan bersama atas bantuan seluruh elemen dan stakeholder dapat bermanfaat bagi kita dan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Dan tentunya sebelum saya akhiri, mari kita jaga, mari kita rawat dan kita lestarikan. Karena kalau pesan tadi Pak Dirjen, Pak Ubay ini dulunya guru di pelosok, Pak ya. Kita Pak Ubay karena penggiat Maksapelar tahun 2015 ya. Kita ajak tadi itu ke Belanda untuk mempelajari terkait dengan ini, dan sekarang beliau sebagai kepala dan pengelola Museum Multatuli. Insya Allah tidak berhenti sampai di sini, karena setiap minggu Museum Multatuli dan Sayyidina ini penuh dengan aktivitas masyarakat, baik juga masyarakat literasi dan juga yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah selalu memberkahi dan Kabupaten Lebak semakin maju dan berdaya saing melalui ilmu pengetahuan dan juga semangat sejarah dari kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.